Bagi setiap kita yang kecewa dengan kekristenan, masih ada waktu bagi kita mengubah pikiran kita. Tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menjadi orang Kristen, ya. Mungkin kita akan berpikir, mungkin lebih baik bagi saya hidup dengan cara saya sendiri, dengan aturan-aturan yang saya buat sendiri. Namun Alkitab berkata bahwa jika kita ingin menentang Injil, kita memiliki hak atas hal tersebut. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Dalam sebuah petualangan rangkaian pembelajaran surat-surat dari penjara, hari ini kita akan memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yang juga dikenal dengan surat sukacita. Luar biasa sekali karena surat ini diawali dengan keadaan yang cukup sulit dan berat. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema, semakin dianiaya, semakin bersukacita. Apa yang akan kita pelajari dari seseorang yang menderita berbagai jenis ketidakadilan dan masalah demi masalah, meskipun yang diperbuatnya adalah hal-hal yang baik. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, dengan tema seperti ini, mungkin Anda mulai membayangkan dan mulai menjadi khawatir. Ini semua tentang apa ya? Semakin dianiaya, semakin bersukacita. Ini sebenarnya bukan sebuah referensi dari apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Namun ini mengacu kepada sebuah penganiayaan orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Semakin dianiaya, gereja akan semakin berkembang. Semakin besar masalahnya, semakin besar juga berkatnya. Ada amin? Diam semua. Jadi sebenarnya semakin dipukul, semakin bertumbuhlah gereja Tuhan. Paulus dan Timotius menuliskan surat ini. Timotius sedang menemani Paulus yang merupakan penulis dari kitab ini, dan ia menuliskan kepada segenap orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita perlu ingat bahwa Filipi merupakan sebuah kota pertama di Eropa yang diinjili oleh Paulus. Kita bisa melihat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ya, bisa dibuka ya. Ini terjadi dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, dan Injil diberitakan di kota penting ini yang merupakan daerah jajahan dari Kekaisaran Romawi, dan juga memiliki sebuah skenario politik yang lain. Paulus menuliskan surat ini dan kita tahu juga bahwa ia sedang berada di penjara. Ayat 13 berkata bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus kemudian menuliskan surat ini, dan meskipun ada kemungkinan bahwa Paulus menuliskan surat ini pada tahun 57, atau mungkin ketika dia sedang berada di Efesus. Namun kemungkinan besarnya adalah bahwa surat ini merupakan salah satu surat dari rangkaian surat-surat penjara yang ia tuliskan di Roma pada tahun 61 sampai 62. Jadi Paulus mulai berbicara mengenai hal-hal yang sangat penting dan mengejutkan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di jemaat ini pada saat itu. Dan sebenarnya saudara, ketika kita mulai berbicara mengenai hal-hal yang terjadi pada jemaat ini, pada waktu itu semakin dianiaya, semakin bersukacita. Paulus bersyukur kepada Allah setiap kali ia mengingat orang-orang Filipi ini dan berdoa bagi mereka oleh karena persekutuan mereka di dalam Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan Paulus juga yakin bahwa ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara jemaat yang ada di sana akan meneruskan sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus. Ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan. Mari kita perhatikan di sini sebuah referensi yang jelas bahwa Paulus sedang berada di penjara. Kita lanjut, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Paulus menarik di sini ketika kita memperhatikan
keadaannya secara psikologis? Terkadang kita berpikir bahwa kita memiliki masalah psikologis, masalah yang berkaitan dengan perhatian dan hubungan. Namun Paulus ada di penjara, ia sedang menderita, dibelenggu, ia ditempatkan di balik jeruji besi, dan pada saat yang bersamaan, dia sangat antusias, tetapi juga sangat mengkhawatirkan orang lain dan tidak mempedulikan dirinya sendiri, khawatir mengenai pemberitaan Injil. Karena itu ia berkata, "Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Penderitaan Paulus tidak membuat dia menjadi putus asa atau membuat dia menjadi down. Sebenarnya Injil yang sejati itu seperti ini, saudara. Dan inilah dampak sampingnya kepada setiap orang. Semakin kita dianiaya, semakin kita bersukacita. Tidak ada yang bisa membinasakan Injil atau menghadapi kasih karunia Kristus yang dahsyat dan luar biasa ini. Dan sekarang Paulus berbicara mengenai doa yang ia panjatkan bagi orang-orang di Filipi. Ia ingin supaya kasih orang-orang yang ada di sini semakin bertambah besar. Dan ia juga ingin supaya pengetahuan mereka semakin bertambah-tambah. Supaya mereka menjadi suci dan tak bercacat sampai dengan datangnya hari Tuhan Yesus Kristus. Mari perhatikan ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini merupakan sebuah penekanan yang menunjukkan bahwa penganiayaan tidak akan efektif atau berkuasa atas kehidupan kita untuk melemahkan Injil itu sendiri. Tidak, saudara. Paulus sekali lagi menekankan di sini bahwa semakin kita dianiaya, semakin kita bersukacita, semakin penganiayaan bertambah, pemberitaan firman Tuhan pun semakin bertambah luas dan menyebar ke seluruh bangsa. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Kemungkinan besar, saudara, ini merupakan referensi dari Praetorium, markas tentara Roma, atau tempat kediaman pimpinan Romawi, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengan kata lain, orang Kristen semakin hari semakin memberitakan Injil. Dan mereka digerakkan atau dimotivasi dari penganiayaan yang terjadi ini. Dan sebenarnya hari-hari ini di berbagai tempat, Injil Yesus Kristus sangat ditekan dan dilarang. Injil dianiaya, yang mengakibatkan ribuan orang Kristen menderita dan mengalami kesulitan bahkan kematian. Dan sebagaimana yang kita bisa lihat juga dalam berita, dalam berbagai media, kita sebenarnya sedang hidup dalam sebuah masa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Namun demikian, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen di seluruh dunia sepertinya tidak begitu memperhatikan hal ini. Di manakah kebebasan mereka? Di manakah hak asasi mereka? Di berbagai tempat orang Kristen merupakan minoritas dan diperlakukan dengan sangat kejam. Namun sebagaimana yang bisa kita perhatikan di sini, dalam kitab Filipi ini, semakin dianiaya, semakin bersukacita. Gereja terus bertumbuh dan Injil Yesus Kristus semakin berkumandang di seluruh dunia. Dan mungkin ada orang yang mungkin akan berpikir, wah, kalau sudah menyangkut penganiayaan, saya bisa memahami. Namun bagaimana dengan permasalahan yang terjadi di dalam gereja? Karena ini merupakan sesuatu yang membuat banyak orang menjadi kecewa. Kita bisa menyadari jika ada orang-orang dari luar gereja yang membuat masalah. Ya, ini terjadi. Namun bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri? Yang berdusta dan bertindak dengan cara yang tidak masuk akal. Maka ini akan menjadi sesuatu yang parah, yang menyulitkan. Dan disinilah kita memiliki hak untuk mulai komplain mengenai hal ini. Karena hal ini memang mengecewakan. Namun pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah kita sudah membaca kitab Filipi pasal yang pertama? Jika belum, mari kita mempersiapkan diri kita. Karena dalam ayat 15, Paulus berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik.
Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Saudara, bukankah ini merupakan sesuatu yang mengejutkan? Tidak peduli apakah terjadi penganiayaan. Jika ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, hal ini tidak akan membuat Paulus patah semangat atau tawar hati. Ia mengenal Kristus yang sejati dan harapannya teguh, saudara. Sebenarnya Injil yang sejati itu seperti ini seharusnya. Semakin dianiaya, semakin bersukacita. Dan mungkin kita berpikir sebaliknya, bahwa apa yang terjadi akan berbeda dengan yang terjadi ini. Paulus berbicara mengenai penganiayaan, mengenai penjara, dan ia berbicara mengenai orang-orang yang memberitakan Injil tanpa sebuah ketulusan hati. Namun ketika hal-hal ini menjadi semakin rumit, maka kita akan melihat bahwa tidak semua rasul ini kuat. Jadi mari kita melihat di sini apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai ini. Paulus penuh dengan pengharapan, menantikan saat pembebasannya dari penjara. Ia mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat Filipi dan berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kepilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, bukankah ini merupakan sesuatu yang mengejutkan ya? Setiap orang tahu bahwa untuk menekan seseorang, seringkali orang-orang jahat yang ada di dunia ini menggunakan siksaan, menyakiti, dan sering sekali juga mengancam untuk membunuh. Di sini Paulus berkata bahwa ia bisa saja mati, ia bisa saja terbunuh. Namun, hal ini tidak akan membuat dia menjadi takut. Jika ia harus mati, ia berkata bahwa ini merupakan sebuah keuntungan. Karena pada akhirnya ia akan bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara, penganiayaan bukanlah masalah. Tidak ada masalah, baik jika itu terjadi dalam internal gereja, maupun jika kita harus kehilangan hidup kita. Ketika kita berbicara mengenai Injil Yesus Kristus, semakin dianiaya, semakin bersukacita. Injil juga semakin dikumandangkan, supaya keselamatan dari Kristus diterima oleh siapa saja yang mendengarkannya. Paulus akan mengakhiri pasal ini dengan memohon kepada orang Filipi untuk memiliki sikap yang berpadanan dengan Injil Kristus. Mereka harus berdiri teguh dalam satu iman, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul oleh karena Injil, dan dengan tidak digentarkan oleh orang-orang yang menentang mereka. Perhatikan ayat 28. Ketika menghadapi masalahnya, Paulus berkata, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dengan kata lain, penderitaan bagi mereka yang merupakan orang Kristen sejati bukanlah sebuah siksaan. Karena ia tahu bahwa sebenarnya Allah lah yang berkuasa, ialah yang mengendalikan segala keadaan, dan Dia memiliki rencana dan tujuan yang sempurna, yang tidak akan pernah gagal. Allah inilah yang sering sekali mengizinkan gereja-gereja menderita. Namun Ia tahu dengan baik bahwa hasil dari peperangan ini akan seperti apa. Apa yang akan menjadi hasil dari penderitaan dan perlawanan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghancurkan orang Kristen sejati, atau iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atau gereja Allah
karena sebenarnya semakin dianiaya, semakin bersukacita, semakin bertumbuh dan berbunga. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Filipi pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik semakin dianiaya, semakin bersukacita. Baiklah, sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab. Kita sekarang sedang berada dalam sebuah pembahasan yaitu kitab Filipi pasal yang pertama. Pak Yohanes, mari kita berdebat sedikit dalam bagian ini. Saya sedikit berpikir dalam bagian ini, apakah orang Kristen ini merupakan orang yang suka dengan penderitaan? Karena seperti yang kita bisa lihat bahwa Paulus senang sekali atau suka sekali dengan penderitaan. Ia banyak sekali menekankan akan hal ini. Ya, Pak Oti, tentu kita membaca kitab Filipi pasal pertama ini, sepertinya kita merasa bahwa pasal 2 dan 3 dan selanjutnya hanya berbicara mengenai hal-hal ini, yaitu penderitaan dan penganiayaan dalam hal positif. Seperti itu ya. Sebenarnya jika kita melihat lebih dekat lagi ya, kita akan melihat dan menyadari bahwa bukan ini yang sebenarnya terjadi. Karena orang Kristen tidak hanya mencari penderitaan. Tidak ada orang Kristen yang baik yang akan mulai mencari jarum dan mulai menusuk-nusukkan jarum ke tubuhnya atau mulai melukai dirinya, menginjak bara api dan sebagainya untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan hal ini kepada kita untuk menunjukkan seberapa rohaninya kita. Bukan seperti ini. Namun ketika saya hidup sebagai orang Kristen dan saya memberitakan Injil, ketika saya melakukan hal itu maka saya akan menghadapi banyak sekali perlawanan yang sering menimbulkan penganiayaan. Dan penganiayaan inilah yang dipandang sebagai suatu hal yang baik dalam kitab Filipi. Jadi, untuk kita memahami, ini seumpama memahami ibu kita. Atau mungkin bapak kita, siapa yang harus bangun tengah malam untuk melihat jika anak mereka menangis atau sakit. Tentu ini merupakan hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu jika orang tua melakukan hal ini untuk anaknya. Mengapa? Karena ada alasan yang lebih besar dari ini. Orang tua memiliki kasih bagi anaknya, dan rindu anaknya ini tumbuh menjadi seseorang yang sehat dan kuat. Demikian juga dengan orang Kristen ya. Mereka tidak akan menderita hanya karena penderitaan ini saja. Jadi tidak benar jika kita katakan bahwa orang Kristen itu merupakan orang yang masochis atau orang yang mencari-cari penderitaan. Tidak. Benar jika kita katakan bahwa orang Kristen tahu bagaimana berurusan dengan penderitaan. Namun sayangnya, kita telah melihat dalam sejarah umat Kristen, ada beberapa kelompok yang tidak memahami hal ini. Dan mereka hanya menganggap penderitaan ini sebagai sebuah penderitaan biasa. Bukan ini ya yang diajarkan oleh Rasul Paulus atau yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut Pak Yohanes, apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kami sedikit lagi mengenai apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Filipi? Karena pada ayat yang ke-13 berbicara mengenai pengawal istana. Pengawal semacam apakah ini yang dimaksud? Dan di manakah tempat penulisan dari surat ini Pak Yohanes? Dan dalam momen seperti apakah kita bisa lihat akan bagian ini? Iya Pak Oti, kita perlu memperhatikan ini dengan baik supaya kita berpikir yang benar ya. Dan kita tidak berpikir ya mengenai penjaga istana yang ada di Pretoria, Afrika Selatan. Atau hal-hal semacam ini. Bukan ini maksudnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata yang dipakai di sini adalah pegawai pengawal istana Roma yang seringkali juga disebut sebagai praetorium atau tempat tinggal dari pegawai kekaisaran Romawi. Banyak ahli berpikir dan berpendapat bahwa surat kepada jemaat di Filipi ini kemungkinan besar ditulis ketika Paulus berada di Kaisaria. Karena ini merupakan kota administrasi kekaisaran Romawi dari daerah Palestina pada waktu itu. Nah, beberapa orang percaya dengan ini, namun dari bukti-bukti yang ada sebenarnya menunjukkan realita dari rumah pejabat pemerintah yang ada di kota Roma. Bisa jadi Kaisaria, namun keseluruhan konteks menunjukkan bahwa ini terjadi di Roma. Jadi Paulus mengirimkan surat ini dan ia berkata bahwa ia dipenjara karena Kristus. Dan hal ini diketahui oleh semua orang yang bekerja dalam konteks pemerintah Romawi. Dan ini juga merupakan kesempatan bagi dia untuk memberitakan Injil. Dan sekarang, Filipi merupakan sebuah kota yang terletak di Makedonia. Kota ini diberi nama Filipi untuk menghormati Filip, bapak dari Alexander Agung,
dan kota ini menjadi daerah kekuasaan Romawi. Jadi ini merupakan sebuah kota yang memiliki administrasi yang sangat bagus ya. Jadi ini seakan-akan merupakan ibu kota dan merupakan tempat yang sangat penting. Jadi dengan memahami konteks ini, Paulus menuliskan dari Roma kepada jemaat yang ada di Filipi. Dengan demikian, kita bisa memahami hal-hal ini dengan lebih baik lagi. Demikian penjelasan saya, Pak Oti. Pak Yones, Paulus berbicara mengenai beberapa orang yang memberitakan Injil di sini. Apakah kita perlu menjadi toleran ketika ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan cara yang salah atau dengan maksud yang salah? Ya, tergantung bagaimana kita memahami frase ini ya. Apa yang dimaksudkan di sini dengan memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik? Ya, ada beberapa orang yang memberitakan Injil dengan alasan yang salah. Dan inilah yang dimaksud di sini. Tidak semua orang memberitakan Injil kepada orang lain dengan alasan mengasihi orang lain. Namun yang penting adalah bahwa obat yang spesial bagi umat manusia memerlukan Injil. Jadi tidak masalah apakah seseorang memberitakan Injil dengan alasan yang benar atau salah. Yang penting adalah bahwa Injil diberitakan. Inilah mengapa Paulus memberikan toleransinya dalam hal ini. Ia berkata, jika ada seseorang yang memberitakan Injil dengan sebuah ambisi, atau dengan mementingkan diri sendiri, atau pertikaian, atau kecemburuan, atau apapun alasannya, aku tidak begitu peduli. Dan hal ini akan membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih toleran. Karena ada banyak sekali ya kekacauan yang terjadi dalam hal bidang agama, rohani. Ada banyak orang mulai mengkritisi satu sama lain dan bertengkar satu sama lain. Namun kita perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah yang lebih besar. Menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah. Jadi Paulus tidak pernah mencari-cari pertikaian yang tidak perlu. Namun jika seseorang memberitakan hal-hal yang berkompromi dengan apa yang mendasar, yang penting, maka ini merupakan cerita yang lain. Nah, ketika seseorang mencoba untuk mengganti gagasan mengenai keselamatan yang berdasarkan iman dan kasih karunia dalam Yesus Kristus, maka tentu Paulus akan melakukan konfrontasi terhadap mereka. Karena pesan inilah yang merusak Injil. Jadi, jika seseorang memberitakan Injil yang salah, yang bisa melukai orang lain, maka orang tersebut perlu dihentikan. Harus ada seseorang yang menghentikannya. Seseorang harus melakukan konfrontasi dengan orang tersebut. Namun jika ada seseorang yang memberitakan Injil dengan benar, dengan motivasi yang salah, begitu ya, maka kita perlu toleran seperti Paulus. Sesuatu yang luar biasa sekali, Pak Yones. Saya bisa memahami akan bagian ini. Namun sekarang, bagaimana setiap orang bisa berkata bahwa mati adalah sebuah keuntungan seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-21? Ya, Paulus ketika ia berkata bahwa mati adalah keuntungan, maksudnya adalah yang paling buruk yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah dengan membunuh orang lain. Namun demikian, bagi orang Kristen yang yakin dengan keselamatan dan kehidupannya setelah kematian, mereka akan memahami bahwa tidak ada satu hal pun yang akan menjadi masalah, bahkan ancaman mati sekalipun. Jadi hal yang paling parah dalam pandangan kebanyakan orang bagi orang Kristen, hal ini seharusnya dianggap sebagai sebuah keuntungan. Inilah mengapa kita bisa berkata dengan yakin bahwa ini merupakan sebuah keuntungan karena memang ini kebenarannya. Yang berikut, apa maksud dari Rasul Paulus yang disampaikan di sini dalam ayat yang ke-23 ini, Pak? Ketika ia berkata bahwa bagi dia lebih baik untuk dia bersama-sama dengan Kristus. Ya, dalam hal ini ia membuat sebuah referensi akan kematiannya sendiri. Dan sekarang ada yang menarik yang perlu bagi kita perhatikan. Ketika seseorang mati, ini bukan hanya sekedar membaringkan seseorang dalam peti, tidur dan diam selamanya. Ketika Paulus berkata bahwa ia akan bersama-sama dengan Kristus, ini merupakan sebuah gagasan yang jelas menunjukkan bahwa setelah kematian, kita berada di hadirat Allah. Dan kemungkinan besar ini bukan merupakan sorga itu sendiri. Sebagaimana yang kita bisa lihat dalam kitab Wahyu. Namun kita juga perlu berpikir bahwa ketika seseorang mati, mereka ada dalam sebuah dimensi di mana mereka tidak akan bisa lagi tertidur. Dan sebenarnya, orang percaya akan bersama-sama dengan Kristus segera setelah orang tersebut mati. Baiklah Pak Yones, sekarang saya bisa melihat bahwa semua ini memang masuk akal. Dan sekarang untuk pertanyaan yang terakhir. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-29. Apakah menjadi orang Kristen itu berarti kita akan menderita
dan mati bagi Kristus? Baik, Pak Oti, jawaban dari pertanyaan ini adalah iya. Kita harus menderita bagi nama Kristus. Jadi bagi kita yang kecewa dengan kekristenan, masih ada waktu bagi kita mengubah pikiran. Tidak ada seorang pun diwajibkan untuk menjadi orang Kristen. Mungkin kita akan berpikir, mungkin lebih baik bagi saya hidup dengan cara saya sendiri, dengan aturan-aturan yang saya buat sendiri. Namun Alkitab berkata bahwa jika kita ingin menentang Injil, kita memiliki hak untuk hal itu. Namun demikian, ada risiko yang bisa membawa kita kepada sebuah kehancuran. Dan ini akan menjadi kekalahan kita. Kita masih bisa membuat keputusan kita sendiri. Namun Injil tidak pernah boleh diubah. Orang Kristen sejati akan senantiasa memiliki pertentangan dengan setiap orang yang ada di bumi ini, yang akan membawa kita kepada sebuah penderitaan. Dan sekarang penderitaan ini bukanlah sesuatu yang kita cari-cari. Namun akan ada orang-orang yang senantiasa menentang kita dan mencoba menyakiti kita. Karena Injil ini akan berkonfrontasi dengan mereka juga. Memang benar bahwa Injil ini akan senantiasa bertentangan dengan cara-cara dunia. Jadi, sekarang bagaimana yang bisa kita katakan semakin kita belajar, maka semakin pahit begitu. Dan sekarang, mari kita melihat kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah bersama-sama mempelajari kitab Filipi pasal yang pertama. Mungkin kita sekarang menjadi khawatir atas apa yang kita sudah dengar, yaitu semakin dianiaya, semakin bersukacita. Benar sekali, kekristenan yang dialami oleh Paulus sama dengan apa yang dialami oleh orang Filipi. Senantiasa ditandai dengan penganiayaan dan penderitaan. Dan ini semua berjalan beriringan dengan Injil Kristus. Dan sekarang kebenarannya adalah bahwa hal ini akan menjadi sebuah pertanda dari kekristenan sejati. Dan terlepas dari hal-hal ini, kita perlu untuk senantiasa berhati-hati dengan hal ini. Dan jangan biarkan diri kita sendiri digoyangkan atau menjadi khawatir. Orang Kristen sejati akan senantiasa bersukacita terlepas apapun keadaannya. Karena tidak ada satu hal pun yang akan bisa menghancurkan iman dalam Yesus Kristus, bahkan penganiayaan ataupun kematian itu sendiri. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.